Ya, halo guys. Selamat datang kembali ke channel ini. Hari ini kita masih akan bicara kembali tentang keluarga disfungsional, terutama anak scapegoat atau anak kambing hitam. Jadi gini, ada pertanyaan dari seorang teman ya. Dia bertanya kepada saya bahwa, Bang, kenapa sih seorang anak scapegoat itu bertahan di dalam sebuah keluarga disfungsional? Sekarang gue mau bagikan kepada kalian kenapa itu bisa terjadi. Ya, ada 3 hal yang akan gue bagikan. Dan ini gue bagikan dengan harapan, ya, satu, bahwa bagi kalian anak-anak scapegoat, ya, atau dulunya adalah anak scapegoat, ini mungkin supaya kalian tuh bisa mengerti lebih jelas gitu ya tentang masa lalu kalian. Kalian bisa lebih ngertiin siapa diri kalian di masa dulu. Dan yang kedua adalah bagi kalian-kalian yang mungkin cukup beruntung misalnya terlahir di sebuah keluarga yang normal, ya kita katakan gitu. Kalau kalian bertemu anak scapegoat, gue berharap kalian bisa lebih ngertiin mereka setelah nonton video ini, ya. Pertama ya, guys ya, kita harus ingat bahwa anak scapegoat itu, ya, ilustrasinya adalah mereka tuh adalah figur, ya, yang diciptakan dalam tanda kutip oleh si narsistik untuk menjadi buruk, ya, menjadi buruk. Dalam arti mereka tuh memang dikondisikan supaya mereka tuh jadi sesuatu yang memang tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Dalam arti anak scapegoat itu harus ada, tetapi tidak boleh bersinar, supaya mereka bisa dijadikan kambing hitam kan, gitu ya. Dan supaya anggota keluarga lain itu bisa kelihatan lebih bagus, karena pembandingannya tuh ada yang lebih jelek. Dalam arti anak scapegoat ini. Nah, artinya apa? Dalam keseharian mereka, dalam kehidupan mereka, anak-anak scapegoat ini tuh tidak diberikan support system yang cukup buat mereka. Dalam arti, anak-anak scapegoat ini biasanya dari fisikal misalnya, mereka nggak diberi perawatan yang sama dengan anak-anak yang lain. Mereka cenderung akan terlihat lebih lusuh biasanya. Lebih lusuh, lebih kumel, lebih bau, misalnya begitu. Dari sisi finansial, biasanya juga begitu. Dan yang paling parah adalah sebenarnya dari sisi emosional atau kemampuan sosial. Mereka tuh nggak diajarkan untuk punya skill sosial yang baik. Sehingga mereka tuh nggak punya support system yang cukup untuk hidup. Ya, ilustrasi kasarnya tuh begitu. Sehingga alasan pertama mereka tuh nggak bisa keluar dari keluarga mereka itu adalah karena kalau mereka keluar, mereka tuh nggak punya equipment yang cukup untuk bertahan hidup di luar. Ya, karena orang normal, anak normal aja kalau mereka keluar dari keluarganya, pasti keluarganya akan support dulu kan, supaya mereka bisa berdiri tegak dulu dan kemudian baru dilepas secara penuh. Nah, anak-anak scapegoat itu mereka nggak punya support system apapun, skill sosial nggak punya, ya, fisiknya juga mungkin berantakan, skill finansial juga nggak punya. Jadi mereka nggak bisa keluar dari situ karena mereka nggak punya equipment apa-apa, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang kalian harus tahu, anak-anak scapegoat itu, ya, selain di keluarganya sendiri, mereka mengalami kesulitan, biasanya di luar sana mereka tuh juga punya kesulitan yang lebih. Anak-anak scapegoat tuh biasanya dikenal sebagai anak-anak yang misalnya antisosial, nggak punya teman, sulit bergaul, dijauhi oleh orang lain, ya. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya, seperti saya bilang tadi. Mereka misalnya cenderung anaknya kumel, misalnya, bau, misalnya itu secara fisikal ya. Nggak punya support system dari finansial misalnya. Mereka nggak punya uang cukup misalnya untuk bergaul atau misalnya melakukan sesuatu untuk diri mereka sendiri atau untuk bergaul. Skill sosial mereka juga nggak punya. Ya, karena mereka kan biasa di keluarganya sendiri nggak diajarkan bagaimana cara berinteraksi yang baik, bagaimana cara membawa diri dengan orang lain. Jadi mereka kesulitan untuk berteman dengan orang lain ya di luar sana. Dan ini membuat mereka menjadi lebih takut lagi ya, dalam arti kalau mereka keluar dari keluarga dia, mereka mau kemana? Karena di luar sana keadaannya mungkin sama buruknya atau bagi mereka lebih buruk lagi di dalam keluarga mereka sendiri, karena di luar sana juga nggak ada orang yang mau menerima mereka dalam tanda kutip ya. Dan ini sebenarnya hal-hal yang sangat menyedihkan gitu ya, karena kebanyakan orang yang di luar sana tuh nggak tahu itu, ya. Dan kita akan masuk saat yang ketiga. Ini sebenarnya simpel aja ya guys ya. Kenapa anak scapegoat tidak keluar dari keluarga disfungsional? Ya karena jawabannya, mereka tuh nggak tahu kalau mereka tuh anak scapegoat.
Mereka nggak kenal apa itu namanya keluarga disfungsional, ya. Mereka nggak tahu apa itu namanya narsistik. Mereka nggak tahu apa itu namanya scapegoat dan golden child. Mereka nggak tahu. Jadi mereka tuh menerima kenyataan, dan parahnya adalah biasanya kan orang tuanya itu dan keluarganya itu memberi doktrin kepada mereka bahwa semua ini adalah salahnya mereka. Mereka itu memang anak-anak yang memang selalu nggak berguna lah, ibaratnya begitu ya, capable, tidak punya kapabilitas gitu. Jadi mereka merasa bahwa ini semua itu salah mereka gitu ya. Apalagi kalau dia seorang impact. Karena impact itu kan biasanya memang nggak pernah mau nyalain orang lain kan. Mereka melihat ke dalam diri mereka sendiri. Jadi ketika orang memperlakukan mereka dengan buruk, mereka merasa itu salahnya mereka. Dan doktrin itu ditanamkan oleh keluarga mereka dengan masif ya, gitu ya. Dan itu masuk gitu dalam alam bawah sadarnya mereka. Jadi mereka nggak pernah berpikir untuk keluar karena mereka nggak pernah tahu apa yang terjadi sebenarnya kalau mereka itu dimanipulasi dan dibentuk menjadi seorang anak kambing hitam. Ya. Dan satu hal lagi guys ya, yang paling terasa menyedihkan itu adalah banyak orang di luar sana yang ikut menghakimi anak scapegoat. Mereka berkata bahwa, oh ya pantas aja lah, kamu orangnya nggak bisa mandiri, kamu kayak gini aja nggak bisa, ngatur ini aja nggak bisa, kamu nggak bisa ngurus fisik kamu nggak bisa ngurus keuangan kamu, gitu ya. Padahal mereka itu nggak bisa begitu, karena mereka memang nggak diberikan bekal untuk itu, gitu loh. Tetapi masalahnya adalah orang di luar biasanya menghakimi mereka seperti itu. So, semoga video ini bisa membuat kalian yang kebetulan mungkin lebih beruntung untuk hidup di keluarga normal, untuk bisa lebih memahami lah anak-anak scapegoat ini, ya, bagaimana sebenarnya keadaan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya.